Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik mengenai pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, dan pajak air tanah, yang merupakan bagian dari mata kuliah pajak daerah dan retribusi daerah yang kita pelajari dengan dosen pengampu Bapak Halkadri Fitra SEMM. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Firna Melisha Putri dengan NIM 2313-3018. Perkenalkan, nama saya Dwita Sela Putri dengan NIM 23133004. Saya Ahda Sabila Putri Divani dengan NIM 23133020. Saya Anita Padilla dengan NIM 23133021. Baik, langsung saja masuk pada topik kita yang pertama, yaitu pajak barang dan jasa tertentu yang akan disampaikan oleh Dita. Dita, dipersilakan. Baiklah. Pajak barang dan jasa tertentu PBJT. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dipa lanjut. Definisi. Pajak barang dan jasa tertentu PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu, seperti makanan, minuman, dan tenaga listrik. PBJT dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota dan merupakan bagian dari pengaturan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Definisi PBJT. 1. Pajak barang dan jasa tertentu PBJT adalah pajak yang dikenakan pada konsumen akhir untuk barang dan jasa tertentu. 2. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak. 3. PBJT bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan dan pengembangan wilayah. Objek pajak. Pasal 50. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi A. Makanan dan minuman, B. Tenaga listrik, C. Jasa perhotelan, D. Jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Pengecualian PBJT. Yang dimaksud pada ayat 1 adalah penyerahan makanan dan atau minuman. 1. Dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda. 2. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan minuman. 3. Dilakukan oleh pabrik makanan dan minuman. 4. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu seperti pesawat dan pada bandar udara. Konsumsi tenaga listrik. Pasal 52. 1. Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf B adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir. 2. Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara negara lainnya. B. Konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan azas timbal balik. C. Konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo,
dispo, panti asuhan, dan panti sosial lain yang sejenis. D. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi teknis terkait. E. Konsumsi tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Perda. Skip nih, Pak. Jasa perhotelan. Huruf C. Meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat pertemuan pada penyediaan jasa perhotelan seperti hotel, hostel, villa, pondok wisata, motel, dan losmen. Wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan, guest bungalow, resort atau cottage, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, glamping. Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. Skip nih, Pak. Jasa parkir. Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf D meliputi 1. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir. 2. Pelayanan memarkirkan kendaraan atau parkir valet. 2. Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir. 1. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 2. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri. 3. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik. 4. Jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda. Lanjut nih, Pak. Jasa kesenian dan hiburan. Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf E meliputi A. Tontonan film atau bentuk tontonan audiovisual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. B. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana. C. Konteks kecantikan. D. Konteks binaraga. E. Pameran, dan lain-lain. 2. Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk 1. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran. 2. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran. 3. Bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda. Subjek pajak, pasal 56. Subjek pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Wajib pajak, pasal 56. Wajib pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Dasar pengenaan PBJT, pasal 57. 1. Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. 2. Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Tarif PBJT, pasal 58. 1. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar
atas jas hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah dan paling tinggi 75%. Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk 1. Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak, bumi, dan gas alam. Ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi 1,5%. 4. Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ditetapkan dengan perda. PBJT yang terutang, pasal 59. 1. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 4. 2. PBJT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. 3. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran, penyerahan, konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. Perhitungan PBJT. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebuah restoran di Jakarta menjual makanan dan minuman dengan total tagihan sebesar Rp750. Restoran tersebut dikenakan pajak restoran sebesar 10% dan juga mengenakan PPN sebesar 11%. Yang pertama, kita hitung dulu pajak restoran yang harus dibayar pelanggan. Yang kedua, PPN yang harus dibayar pelanggan. Yang ketiga, total pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Jawabannya adalah 1. Hitung pajak restoran. Pajak restoran 10% kali 750 sama dengan 75.000. 2. Hitung PPN. PPN 11% kali 750 sama dengan 82.500. Lalu hitung total bayar. Total bayar 750 ditambah dengan harga makanan 75 ditambah pajak restoran 82.500 sama dengan 907.500. Jadi pelanggan harus membayar Rp 907.500 untuk makanan dan minuman yang dipesannya. Selanjutnya, pajak reklame yang akan dipresentasikan oleh Ada. Kepada Ada dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya materi mengenai pajak reklame. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame itu sendiri didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang dirancang dengan bentuk dan corak tertentu untuk tujuan komersial, seperti memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap suatu produk atau layanan. Selanjutnya yaitu objek pajak. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tersebut meliputi reklame papan billboard, videotron atau megatron, reklame kain, reklame melekat atau stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame film atau slide, dan juga reklame peragaan. Selanjutnya pengecualian objek pajak reklame. Menurut pasal 60, pengecualian pada objek pajak reklame yaitu penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya, label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya, nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut, reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial, dan juga reklame lainnya yang diatur dengan perda.
Selanjutnya, subjek pajak. Menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Begitupun dengan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak reklame. Menurut pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan juga ukuran media reklame. Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar. Nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3. Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan perkada. Selanjutnya, tarif pajak reklame. Menurut pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Tarif pajak reklame ditetapkan dengan perda. Selanjutnya, pajak reklame yang terutang. Menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 dengan tarif pajak reklame sebagaimana yang dimaksud pada pasal 63 ayat 2. Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah setempat reklame tersebut diselenggarakan. Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 60 ayat 2 huruf E, pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar. Selanjutnya, cara penghitungan pajak reklame. Misalnya diketahui perusahaan ABC memasang billboard dengan ukuran 5 dikali 10 meter di pusat kota selama 1 tahun. Dengan nilai kontrak reklame sebesar 200 juta rupiah, tarif pajak reklame di kota A tersebut sebesar 20%. Untuk mencari pajak reklame, maka kita harus mengalihkan antara tarif pajak reklame dengan nilai kontrak reklame. Pajak reklame, tarif pajak reklame yang diketahui 20% dikalikan dengan nilai kontrak reklame sebesar 200 juta rupiah. Maka didapatkan pajak reklame yang harus dibayarkan yaitu sebesar 40 juta rupiah. Jadi total pajak reklame yang harus dibayarkan oleh perusahaan ABC yaitu sebesar 40 juta rupiah. Dikembalikan pada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu pajak air tanah yang akan dipresentasikan oleh Anifa. Pada Anifa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya pajak air tanah atau PAT. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak air tanah atau PAT menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Dalam undang-undang ini, PAT memiliki tarif maksimum sebesar 20% dari nilai pemanfaatan air tanah yang dikenal sebagai nilai perolehan air tanah atau NPA. Pajak air tanah atau PAT merupakan pungutan yang dikenakan kepada individu atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air tanah dari lapisan tanah atau bantuan di bawah permukaan tanah. Objek pajak. Menurut pasal 62, objek PAT adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Pengecualian objek pajak PAT. Menurut pasal 62, yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk kebutuhan dasar rumah tangga, B. Pengairan pertanian rakyat, C. Perikanan rakyat,
D. Peternakan rakyat. E. Keperluan keagamaan. Dan F. Kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda. Subjek pajak. Menurut pasal 66, subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Wajib pajak menurut pasal 66, wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan PAT. Menurut pasal 67, dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan tanah atau nilai perolehan tanah air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah. Yang ketiga, harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah. Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut. Yang pertama, jenis sumber air tanah. Yang kedua, lokasi sumber air tanah. Yang ketiga, tujuan pengambilan dan pemanfaatan air. Yang keempat, volume air yang diambil dan dimanfaatkan. Yang kelima, kualitas air. Dan yang keenam, tingkatan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Penetapan nilai perolehan air tanah. Menurut pasal 68, ketentuan yang dilakukan mengenai penetapan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 1 yang diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat 1 disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri. Tarif pajak air tanah atau PAT menurut pasal 69. Tarif PAT ditetapkan pada paling tinggi sebesar 20%. Tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Perda. PAT yang terutang menurut pasal 70, besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 1 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 2. PAT yang terutang dipungut di wilayah daerah, tempat pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Cara perhitungan PAT menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Yang pertama, misalkan suatu perusahaan mengambil air tanah dengan volume tertentu dan pemerintahan daerah menetapkan harga air baku serta bobot air tanah sebagai berikut. Yang pertama, harga air baku 1.000 per meter kubik, bobot air tanahnya 1,0, volume pengambilan 100 meter kubik. Maka NPAT sama dengan harga air baku dikali bobot air tanah dikali volume pengambilan. NPAT sama dengan 1.000 dikali 1 dikali 100, hasilnya 100.000. Jika tarif pajak yang ditetapkan adalah 20%, maka pajak yang harus dibayarkan dengan rumus pajak sama dengan NPAT dikali tarif. Pajak sama dengan 100.000 dikali tarifnya 20%. Hasilnya 20.000. Jadi perusahaan tersebut harus membayar pajak air tanah sebesar 20.000. Cara perhitungan yang kedua, perusahaan pabrik kertas atau kelompok 2 menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 4.000 meter kubik. Di lokasi tersebut air tanah memiliki kualitas tidak baik dan terdapat sumber alternatif lain karena masih dalam daerah jaringan PDAM, termasuk peringkat 2 bobot 4. HAB yang
berlaku di daerah tersebut adalah 14.800 meter kubik dengan tarif pajak air tanah sebesar 200%. Sebelum menghitung pajak terutang, perlu ditentukan FNA. Dari contoh di atas, perhitungan FNA adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabelnya. Selanjutnya, setelah menentukan FNA, menentukan NPA sebagai dasar pengenaan air tanah. Perhitungan NPA dari ilustrasi di atas adalah sebagai berikut. Dari perhitungan di atas, pajak terutang adalah pajak air tanah sama dengan 20% dikali 743.286.500 sama dengan 148.657.300. Sekian, kembalikan ke moderator. Baik, pajak barang tertentu, pajak reklame dan pajak air tanah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah bahwa ketiga jenis pajak ini dirancang untuk memperkuat penerimaan daerah melalui pengelolaan perpajakan yang lebih terstruktur dan berkeadilan. PBJT mengintegrasikan berbagai pajak berbasis konsumsi untuk menyederhanakan administrasi dan meningkatkan efisiensi pemungutan. Pajak reklame berfungsi sebagai instrumen pengendalian penggunaan ruang publik sekaligus sumber pendapatan daerah. Sementara itu, PAT bertujuan untuk mengatur pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek lingkungan. Melalui pengaturan ini, undang-undang tersebut mendukung desentralisasi fiskal, keberlanjutan sumber daya alam, dan peningkatan pelayanan publik di tingkat daerah. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih pada teman-teman dan Bapak. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.